Meanwhile, after years of planning, Indonesia has announced that it is shifting its capital from Jakarta to the island of Borneo. The new capital will be named Nusantara, which means an archipelago, and will be located in the province of Kalimantan, nearly 2,000 kilometers away from the current capital. Indonesia had first proposed this plan way back in 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear students, how are things with you? I hope you are in a great condition. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi yang terbaik ya. Berjumpa kembali dengan Miss Nyayu di materi kedua semester genap. Untuk materi kali ini yang akan kita bahas yaitu news item atau teks berita. Di sini kita akan mempelajari tentang tujuan atau fungsi sosialnya, ciri kebahasaan, dan juga struktur teksnya. Are you ready? Alright, happy learning! Nah, sebelumnya Ibu ingin sampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu setelah belajar dengan metode discovery learning atau penemuan, diharapkan kalian memiliki dua kompetensi ini ya. Yang pertama, pengetahuan. Diharapkan kalian dapat menganalisa teks berita lisan dan tulisan dengan memperhatikan fungsi sosial, ciri kebahasaan, dan struktur teksnya. Dan yang kedua, untuk kompetensi keterampilan, diharapkan kalian dapat membuat teks berita lisan dan tulisan dengan memperhatikan fungsi sosial, ciri kebahasaan, dan struktur teksnya. Alright, next lanjut ke social function atau tujuannya dari news item. Kita lihat di sini pengertiannya sendiri atau definition ya. News item is a text which presents information to the readers about newsworthy or important events in a written or oral form. Nah, jadi teks berita ini adalah sebuah teks yang menyajikan informasi kepada pembaca tentang kejadian-kejadian yang penting atau layak diberitakan, baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan. In other words, the purpose of news item is to inform or tell the readers or viewers about newsworthy or important events. Nah, dengan kata lain, tujuan dari dibuatnya teks berita yaitu untuk menginformasikan atau memberitahu pembaca ataupun penonton tentang kejadian yang penting atau layak diberitakan. Nah, untuk kinds of news items atau jenis-jenisnya, nah di sini ada dari segi konten atau isi ya. Misalnya ada yang bertemakan business atau entertainment, hiburan, economics, politics, sport atau olahraga, etc. dan lain-lain. Kemudian dari scope atau ruang lingkup ada yang bersifat lokal, kemudian national ataupun global. Dan untuk medianya atau platform ada yang berupa TV channels yaitu BBC World News, CNN, Fox News, Al Jazeera, etc. Dan ada yang berupa newspaper atau koran maupun website. Contohnya The Jakarta Post, Washington Post, Reuters, etc. Alright, adapun untuk language features atau ciri kebahasaannya, bisa kita lihat di sini yang pertama, focusing on circumstances, using simple language in writing the text. Jadi fokusnya pada keadaan, menggunakan bahasa sederhana dalam penulisannya. Kemudian yang kedua, using saying verbs. Jadi menggunakan kata kerja yang bersifat di sini mengatakan ya. Jadi maksudnya mengatakan. Contohnya she said, informed, told, atau reported. Katanya seperti yang diinformasikannya, seperti yang diberitahukan atau dilaporkan. Kemudian yang ketiga, sometimes at the beginning of the news, the scene is mentioned. Kadang-kadang di awal berita dicantumkan atau dituliskan latar kejadiannya. Contohnya Jakarta, Kuala Lumpur, dan yang lainnya. Kemudian using past tense in explaining news events. Nah, biasanya menggunakan kata kerja bentuk lampau untuk menceritakan kronologis kejadian. But if it is a fact that until now still happen or still in the form of fact, then can use simple present tense. Nah, tapi jika berupa fakta yang masih berlaku hingga sekarang, maka digunakan
kata kerja bentuk sekarang atau simple present tense. Selanjutnya, using short telegraphic information about story captured in headline. Biasanya juga menggunakan informasi telegrafis ya, berupa gambar atau poin yang pendek, menceritakan tentang cerita yang muncul di headline. Kemudian, using adverbs. Nah, menggunakan kata keterangan, baik itu time, waktu, place, tempat, and manner atau cara. Dan yang terakhir biasanya using material processes to retell the event. Nah, biasanya menggunakan kalimat-kalimat proses ya atau kronologis kejadian untuk menceritakan kejadiannya. Baik, untuk yang terakhir ada generic structure atau struktur teks dari news item. Ada 3 poin ya. Di sini yang pertama ada main events atau newsworthy events. Nah, biasanya ada di awal-awal paragraf. It recounts the event in summary form. Nah, jadi memberitahukan kejadian dalam bentuk rangkuman. Yang kedua ada elaboration or background events. Nah, selanjutnya yaitu dielaborasi kejadiannya. Ya, they elaborate what happened to whom in what circumstance. Jadi dielaborasi apa yang terjadi kepada siapa, bagaimana keadaannya. Kemudian yang terakhir ada resource of information atau source. Nah, di sini sumbernya. It contains comments by participants in, witnesses to, and authorities expert on the event. Nah, di source atau sumber ini jadi berisi komentar-komentar dari pihak yang terlibat ataupun para saksi dan juga pihak yang berwenang di kejadian tersebut. Well, how is it going, students? Bagaimana? Anak-anak, apakah sudah cukup paham untuk materi news itemnya? Nah, informasi yang selengkapnya kalian silakan bisa explore lagi di britishcourse.com ataupun juga website lain. Kemudian bisa juga silakan kontak ibu di email gilangjubed27@gmail.com. Nah, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Silakan kerjakan kuisnya, mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Bye-bye, cheerio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.